Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Finika dengan NIM 12103088. Di sini saya akan membahas tentang materi alinea. Yang pertama yaitu adalah pengertian alinea. Alinea merupakan bagian dari wacana yang mengungkapkan suatu pikiran lengkap atau juga satu tema yang di dalam tulisannya ditandai oleh baris pertama. Yang kedua yaitu alinea tersebut juga dikatakan suatu bentuk bahasa yang terdiri dari kumpulan kalimat yang terdiri dari sekumpulan kata serta juga membentuk alinea. Berikutnya yaitu adalah fungsi alinea. Yang pertama yaitu untuk mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua yaitu untuk menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulisan dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengembang topik kerangka ke dalam satu satuan unit pikiran yang terkecil. Selanjutnya yaitu adalah tujuan alinea. Yang pertama untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain. Yang kedua yaitu untuk memisahkan dan menegaskan perkataan secara wajar dan formal. Dan yang terakhir yaitu untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhatian pada akhir kalimat. Unsur alinea yang pertama adalah ide pokok, yakni ide pembicaraan atau juga masalah yang memiliki sifat abstrak. Yang kedua yaitu kalimat topik, yakni perwujudan pernyataan ide pokok di dalam bentuk yang masih abstrak. Yang ketiga, ide pengembang, yakni rincian atau juga penjelasan ide pokok di dalam bentuk yang konkret. Ide pengembang berupa kata, frase, atau juga glosa. Yang keempat yaitu adalah transisi, yakni mata rantai penghubung paragraf. Transisi memiliki fungsi ialah sebagai perunjang, koherensi, atau juga kepaduan antar kalimat. Yang kelima yaitu adalah kalimat penegas, yakni kalimat yang memiliki fungsi menegaskan dengan cara mengulang bentuk kalimat topik di bagian akhir. Dan yang terakhir yaitu adalah kalimat pengembang, yakni perwujudan pernyataan ide pengembang di dalam bentuk konkret. Langsung saja kita masuk ke struktur alinea, yaitu yang pertama, kalimat utama merupakan kalimat inti yang memuat gagasan utama atau ide pokok pada sebuah alinea. Yang kedua yaitu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung, berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Dan kita langsung saja masuk ke syarat pembentukan alinea, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah kohesi. Kohesi itu adalah perpaduan bentuk. Yang kedua yaitu ada pengembang. Pengembang di sini merupakan kalimat pertama dikembangkan oleh kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu ada koherensi, yaitu perpaduan warna. Yang terakhir, menggunakan kalimat efektif dalam penyampaian ide. Jenis dan contoh alinea. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Yang pertama ada alinea pembuka, bagian dari sebuah wacana atau karangan yang paling pertama kita temui. Yang kedua ada alinea pengembang atau isi, merupakan suatu ide pokok beserta pengembangannya dalam sebuah wacana atau karangan. Yang terakhir adalah alinea penutup, berisikan kesimpulan bagian karangan. Menurut posisi kalimat, yang pertama yaitu ada alinea deduktif, merupakan alinea yang kalimat utamanya tersebut terletak di awal kalimat, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Yang kedua yaitu ada alinea induktif, yaitu alinea yang kalimat utamanya itu terletak di akhir, diawali dengan kalimat-kalimat penjelas serta kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Yang ketiga yaitu ada alinea deduktif dan induktif atau gabungan, merupakan kalimat yang utamanya terletak di awal paragraf serta kemudian ditampilkan kembali di akhir paragraf. Yang keempat yaitu adalah alinea penuh, merupakan kalimat utamanya ini terletak di semua kalimat, berupa deskriptif atau juga karangannya yang memiliki sifat narasi. Yang terakhir yaitu berdasarkan sifat isinya, terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada persuasif atau persuasi, alinea yang berisikan ajakan mempengaruhi pembicara. Yang kedua yaitu ada argumentatif atau argumentasi, alinea yang berisikan pembahasan mengenai sesuatu yang berisikan bukti-bukti serta juga alasan-alasan yang mendukung. Yang ketiga yaitu ada naratif atau narasi, merupakan alinea yang berisikan pencitraan atau juga bentuk cerita. Yang keempat yaitu ada deskriptif atau deskripsi,
Alinea yang berisikan mengenai gambaran objek atau juga lukisan objek dengan secara rinci. Yang terakhir yaitu ada eksposisi atau yang disebut dengan alinea yang merupakan suatu bentuk kejadian atau juga peristiwa yang berubah fakta atau juga lukisan peristiwa. Sekian dari video saya tentang materi alinea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.